Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, ma'asyiral asatidz wal hujjaj, barakallahu lakum jami'ah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji serta sampaikan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik serta inayah. Di antaranya kita masih diberi kesehatan, kesempatan waktu, diberi kekuatan untuk kembali berkumpul bersama-sama di dalam masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allahumma amin. Salawat, salam serta barokah kita doakan selalu agar tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang baik di akhir zaman ini, umat yang selalu berusaha menggapai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mudah-mudahan beliau berkenan mencintai kita dan mengakui kita sebagai umatnya yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua bapak-bapak? Sehat dan sempat itu dua nikmat yang kita suka lupa untuk memanfaatkannya. Ya, jadi banyak orang yang karena sehat dia bingung mau ngapain ya. Begitu dia sakit dia nyesel. Kenapa kemarin ketika sehat saya nggak melakukan ini dan itu? Pun waktu senggang kita suka lalai. Akhirnya begitu bingung dia nyari, maka kata yang pertama, daripada nganggur. Berarti manusia di dunia disuruh nganggur? Bukan. Manusia disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam kita berusaha ngelis rencana amal ibadah yang akan kita laksanakan esok harinya. Ya, kita coba insyaallah besok saya begini, besok saya sholat subuh di masjid, datang lebih awal, nyalain lampu, tarhim, nyapu. Jangan niatnya besok saya sholat subuhnya telat aja, nggak apa-apa. Bukan, niatnya luhur. Jangan takut jadi imam. Ya walaupun namanya bukan imam. Karena orang yang mencintai masjid, senang beriktikaf di masjid, dari rumah sudah wudhu, panjenengan datang ke masjid, itu sudah menjadi tamu Allah, sudah disiapkan rahmat untuk anda semua. Jadi jangan khawatir ya. Nah, inilah tentang keutamaan kita menghadiri masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta masjid, majelis ilmu dan zikir serta sholawat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berniat karena Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca sholawat, kita niatkan untuk melaksanakan perintah Rasulullah serta syukur sudah menjadi umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bentuk mengamalkan perintah Allah, kita membaca sholawat. Sallu ala nabi ya rabbi salli alaihi. Silakan buka sholawat Al-Badriyah. Salat Al-Badriyah di sini saya halaman 72 atau salat Badar. Salatullah salamullah di belakang. Kita baca salawat dengan nada yang rampak ya. Jadi enggak meliuk-liuk karena banyak salawatnya. Anggap aja lagi diiringi rebana, anggap aja lagi diiringi hadrah. Kita baca salat nanti langsung nyambung ya. Jadi enggak cuma saya yang baca, pertamanya saya dulu, nanti Anda semua mengulangi, selanjutnya kita baca terus sampai
nanti saya cukupkan. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah, dipercepat, ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah, percepat, yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal akhfati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najina waqshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil kurba minal asina wal adba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Fakam min rahmatin hasalat wa kam min dhillatin fasalat wa kam min ni'matin wasalat bi ahlil badri ya Allah. Wa kam aghnayta dhal umri wa kam awlayta dhal faqri wa kam afaita dhal wizri bi ahlil badri ya Allah. Laqad dhaqat jami'ul ardi marahbi fanju minal balas sa'bi bi ahlil badri ya Allah. Ataina dhalibir rifqi wa jullil khairi wa sa'di fawassi' min hatal aidi bi ahlil badri ya Allah. Fala tardud ma'al khayba bal ij'alna ala dhayba ayadan izi wal haiba bi ahlil badri ya Allah. Wa in tardud faman nadi binaili jami'i hajati aya jalil mulimmati bi ahlil badri ya Allah. Ilahi ighfir wa akrimna binaili madalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Ilahi anta dhul lutfi wa dhu fadli wa dhu adfi wa kam min kurbatin tanfi
بآل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عد ولا عصر وآل سادة غر بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم على النبي خير البشر والآل والبدر قينا من كل شر اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة وأصلح لنا العلانية والسريرة واجعل ممن يدعو إليك على بصيرة صلى الله عليه وعلى خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافدها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورقله على رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في صبا وجوع ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتذى بماء زمزم فاشبعه وأرواه ولما أنيخت في فناء جده عبد المطلب مضاياها المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبي عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه قدر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini kira-kira sebanyak orang ini ada nggak tiap hari baca ini urutan sampai habis? Ada nggak? Tiap hari baca satu ngatiril sampai habis tiap hari? Ada? Ada nggak? Alhamdulillah. Niatkan dong Pak. Ya, ini kan nggak tajwid banget kalau baca rawi ya. Baca. Nanti lama-lama kita pengen tahu artinya, jadi gregetan. Apa sih artinya? Kalau pengen tahu artinya, ya ngaji, ya ngaji. Atau setel di Facebook dilihat, bagaimana kemarin ya? Nah dilihat ya. Jadi datanya berkah, HP-nya berkah. Nanti tanyanya HP-nya di akhirat gimana saksinya. Nah, buat ngaji ya, buat memahami sirah nabawiyah sejarah Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif Syekh Ja'far al-Barzanji rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi Allahumma amin. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu, walamma balagha, dan manakala ketika telah sampai, siapa yang telah sampai baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu makhluk, jadi punya usia ya, punya usia dan sangat normal sekali kandungan beliau, enggak nyeleneh ya, benar-benar sempurna seperti manusia pada umumnya. 9 bulan lebih. Ketika beliau telah sampai usia arba'a sinina, di kitab ini diterangkan ketika telah sampai 4 tahun. Walamma balaghalan semangsa-mangsa wis tumeka sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeka arba'a sinina ing umur 4 pira-pira tahun. Bagi yang mau nulis monggo bahasa Jawanya. Apa yang terjadi? Kharajat bihi ummuhu ilal Madinatin Nabawiyah. Maka jawabnya lama, kharajat, maka keluarlah. Keluar maksudnya keluar dari kota Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kharajat, keluar, bihi, dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar? Ummuhu, ibunda beliau. Jadi beliau Rasulullah diajak mengunjungi paman-paman kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Adi ya, min Ta'ifatin Najjariyah. Ini paman-pamannya, pamannya kakeknya, bukan pamannya Rasulullah ya. Ummuhu, ibundanya, wa hiya wa hadinatuhu Ummu Aiman barakatul Habasyiyah, ibu dan Ummu Aiman. Jadi beliau disertai dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu tadinya adalah budak dari keluarga Abdullah, ayahanda Rasulullah. Terus dimerdekakan, jadi ngasuh, jadi hadinah ya. Wa hadinatuhu Ummu Aiman. Jadi ada 3 orang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah dan Siti Ummu Aiman. Kemana? Ilal Madinah, ke kota Madinah. Mudik ya, mudik. Ilal Madinati, ke kota Madinah An-Nabawiyah, yang dinisbahkan kepada Nabi, karena disebut Madinatul Rasul, Madinatul Nabawiyah dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kota Madinah, bahkan Masjid Nabawi, karena ada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa adat fawafatha bil abwa'i wa bi syi'bin lahajunil wafah. Kemudian beliau kurang lebih bermukim di baginda Nabi, Siti Ummu Aiman dan Siti Aminah bermukim di tempat tersebut. Aqamat 'indahum syahran, kurang lebih 1 bulan.
Jadi nggak kayak kita nih kalau nengokin paman 1 jam udah gelisah, pulang. Deman ya saya pulang. Ya Allah, berapa tahun nggak ketemu? Kali-kali nginep. Terus keluarga paman ditraktir. Ya dibawain kambing dari Bekasi. Kali-kali ya, masya Allah. Kita nengokin, ada nggak bawa apa? Apa yang kita bawa? Bukan kita mau bawa apa. Nah, jadi seneng nggak kira-kira orang tua begitu? Paman berarti orang tua juga ya? Iya, bukan hanya ayah dan ibu, paman juga. Nah, kemudian summa adat, udah selesai nih 1 bulan. Kali-kali nginep ya Pak ya, diniatkan besok kan libur ya, akhir tahun banyak bonusan yang keluar, kata teman-teman. Summa adat, kemudian kembali ke Mekah, tapi dalam perjalanan summa adat balik sahabat Siti Aminah, maksudnya semuanya. Fawafatha, maka kemudian menemui Siti Aminah bil Abwa'i, di kota Abwa, ya, di dekat Madinah. Abwa ini disebut Abwa karena katanya di sini kalau hujan sering banjir, ya, jadi tempat tempat sering banjir situ. Padahal kisahnya ini padang pasir ya Pak ya, tapi tetap ada hujan juga. Bil hajuni, atau bil hajun, di dataran rendah lereng gunung, jalan kecil di hajun. Ya, hajun posisinya gunung, di gunung Hajun ini di atas Mekah. Jadi ke rumah lebih sudah mau nyampe ke dalam perjalanan menuju kota Mekah. Apa yang menemui Siti Aminah? Al-wafatu, wafat. Jadi wafat yang menemui kita Pak, bukan kita yang menjemput kematian, tapi kematian yang menjemput kita. Siap Pak dijemput Pak? Siap dijemput Pak? Enggak ada yang berani jawab. Ya. Harusnya kapanpun sih siap, minta panjang umur, tapi kalau ditentukan ya alhamdulillah, karena kematian itu menjadi jalan bertemunya kekasih dengan kekasihnya. Ya, kekasih Anda siapa yang paling Anda cintai? Anda tahu sendiri ya. Nah, kemudian jadi beliau Siti Aminah wafat di Abwa atau di perkampungan Hajun, ya. Beliau meninggal. Wa umruha idzak 20 sanah. Umur beliau 20 tahun kurang lebih. Ibunda beliau meninggal. Jadi Rasulullah dibawa ke Madinah, pas arah pulang ibundanya meninggal. Jadi piatu ya. Jadi piatu. Jadi Rasulullah ditinggal ayahandanya sebelum lahir, ditinggal ibundanya sebelum besar, belum sampai 5 tahun kayaknya, itu kurang lebih sudah jadi ya yatim. Orang keren tapi ditinggal ayah ibunya, tetap kasihan nggak? Kasihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah dibalik meninggal wafatnya ayah dan ibunya. Ya, banyak diantaranya. Kadang kita sering berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat baca ya Pak ya, walaupun sekali lah kita baca untuk orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ayahnya ada 2, kan 3, ibu, ayah 1, ayah 2, bisa nggak? Saja, ayahnya meninggal atau cerai, dapat ayah baru, diikutin di hati ya, karena tanpa ayah yang kedua mungkin ibu juga kasihan kan, tetap doakan. Doanya tetap Rabbi fili dzunubi mali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, paham? Tetap doain ya. Maka diantaranya agar baginda Rasulullah SAW tidak punya hutang jasa yang begitu besar, karena orang tua itu jasanya tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita batasi, saking kasih sayang orang tua sepanjang masa, ya.
Bapak ibu saya masih hidup, alhamdulillah. Kewajiban saya masih besar. Kita harus memperhatikan perintahnya, larangannya, menjaga perasaannya. Makanya bapak-bapak kalau mudik diniatkan silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya, seneng. Nah, itu diantaranya. Masih banyak lagi hikmahnya. Kita lanjutkan. Fahamalathu hadinatuhu ummu Aiman al-Habasyiyah. Maka kemudian beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal ibundanya Siti Aminah, maka dibawa fahamalathu hadinatuhu, dibawa oleh orang yang merawat hadinah. Hadinah perawat, yang merawat anak. Hadinatuhu banyak nggak sih? Bahkan beliau termasuk murabbiyatuhu, yaitu termasuk orang yang merawat, wa murdi'atuhu, dan termasuk orang yang menyusui beliau juga sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Islam itu. Ummu Aiman al-Habasyiyah yang berbangsa marga Habasyi atau Habsyi. Nah, allati warathaha min abihi. Jadi Siti Ummu Aiman ini termasuk warisan, tinggalan dari ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan warisan untuk siapa? Untuk Abdul Muttalib dan untuk ibundanya beliau. Jadi bersekutu antara Siti Aminah dan Abdul Muttalib, kan satu keluarga tuh. Abdul Muttalib, Siti Aminah, Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu meninggal Sayyidina Abdullah, meninggal warisan. Apa warisannya? Di antaranya yang pertama Ummu Aiman tadi, ya. Yang kedua khamsatu jamal, ada 5 unta. Punya warisan 5 unta. Ya. Kemudian apalagi wa qad'atu minal ghanam, sedikit beberapa ekor kambing. Ya, ini warisan Sayyidina Abdullah untuk Rasulullah, Siti Aminah dan kakek beliau yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Siti Aimanah allati zawwajaha ba'du. Allati Siti Aiman atau Ummu Aiman itu siapa? Allati adalah wanita zawwajaha yang dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'du, setelah beliau nabi, setelah beliau menjadi nabi. Jadi ingat yang mengasuh, dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Zaid bin Harithah. Kepada siapa? Zaid bin Harithah. Bapak-bapak masih ingat yang namanya Usamah atau Osama? Jadi panglima perang? Bukan Usama bin Laden, bukan. Usamah, panglima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin menaklukkan Konstantinopel, ya, menjadi kemenangan Islam, masya Allah. Maka beliaulah putra dari Zaid bin Harithah. Ini keberkahannya. Usamah ini prajurit Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adkhalathu ala Abdul Muttalib. Wa adkhalathu maulahu, di mana beliau Ummu Aiman adalah maulah. Maulah itu budak yang dimerdekakan, sudah dimerdekakan, ya. Wa adkhalathu ala jatihi, dan beliau Siti Ummu Aiman mengembalikan ala jatihi kepada keluarga kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kakeknya siapa namanya? Abdul Muttalib, masih hidup. Dibalikin lagi udah, ya. Siti Khadijah dibawa Siti Aminah sama Ummu Aiman ke Madinah, pulang 5 hari kematiannya dibalikin ke Abdul Muttalib. Fadhammahu ilaihi wa raqalahu ala ruqiyah. Fadhammahu, maka Abdul Muttalib mendekat, memeluk ilaihi kepadanya, memeluk Rasulullah kepada dirinya, dirangkul, disayang.
Waraqa, dan sangat belas kasih Abdul Muttalib ini lahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya waraqa lahu wa a'la Ruqayyah, dan beliau Abdul Muttalib juga meninggikan, meluhurkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah itu artinya derajat. Kalau ada yang punya putri nanti kasih nama Ruqayyah, enggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa qala, dan berkatalah Abdul Muttalib, wa qala lan ngendika sama Abdul Muttalib, inna libni hadza la sya'nan 'aziman bakhin lima waqqarahu wa wala. Dan beliau Abdul Muttalib mengatakan inna libni, aslinya inna li ibni, gitu ya. Iya, bacanya inna libni, yang nasabun taksibul ula bihulahu, di bawah terakhir itu ada apa? Lismihi, ya. Jangan liismihi, lismihi, bukan liismihi, ya. Karomatan li Muhammadin, ya, yang lismihi. Nah, ini sama juga, inna libni, sesungguhnya anak saya ini hadza la sya'nan, mempunyai suatu perkara, suatu derajat, suatu akhlak aziman yang agung. Rasulullah akhlaknya agung. Kalau kita minimal, Pak, kalau bagus namanya akhlakul karimah. Bisa bedain nggak, Pak? Ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Akhlak yang karim dan akhlak yang azim beda. Maka beliau Abdul Muttalib menyampaikan inna libni hadza la sya'nan aziman, mempunyai sifat karakter yang azim, yang tinggi, yang luhur, yang agung sekali. Fabakhin, maka bakhin itu kalimatnya unik, ya, tapi dipakainya, maknanya dipakai untuk menyanjung sesuatu yang keren. Kalau itu bilang top, keren. Fabakhin, maka bagus banget, cakep banget, untung banget. Bakhin, diulangi lagi. Fabakhin, maka untung banget, maka bahagia banget, mulia sekali. Diulangi lagi. Maka begitu pula artinya, liman, bagi orang waqarahu, yang mau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau memuliakan cucuku, kata beliau. Cucu kan anak juga, ya, keturunannya. Wawalahu, dan mencintainya dan menolongnya, ya. Jadi walah artinya menolong, mencintai, ya. Nah, dalam doa qunut ada wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu walait, nih walait sama, apa artinya? Fa innahu la yadhillu walait, maka tidak akan menjadi hina orang yang engkau cintai, ya Allah, engkau tolong, ya Allah. Orang kalau ditolong Allah, walaupun satu dunia menghina, tidak akan menjadi hina, tetap menjadi mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir, walam tashku fi sibahu ju'an wala 'atasha qattu nafsuhul abiyah. Ini buat kita, ya. Ini sudah selesai, ya, jamnya. Walam tashku, dan tidak pernah mengadu, fi sibahu, di masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'an, lapar, wala 'atashan, haus. Apa yang tidak pernah mengadu? Nafsuhu, diri beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai besar, ya, sampai besar, sampai jadi nabi, sampai meninggal, nggak pernah bilang lapar, haus. Benar. Walaupun nggak sarapan, Pak. Warteg, lapar banget nih, nggak pernah Rasulullah. Gimana kita, Pak? Udah sarapan? Bu, kopinya belum. Ganti teh deh, Bu, jangan kopi. Udah sarapan kita, Pak.
Udut sudah, sarapan udah, kopi belum, nanya masih. Kopi pahit Bu. Tambah ngerokok. Ya Allah, karena ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qattu, sama sekali beliau tidak pernah mengadukan lapar, haus, nafsuhul abiyah, dirinya yang mulia yang enggan untuk mengadu. Karena Rasulullah nggak suka ngadu, ya. Wa katsirun, terus apa makannya? Kalau belum makan gimana? Diceritakan di sini dalam kisah, wa katsiran ma khata faghadza bima'i zamzama fa ashba'ahu wa arwah. Dan kebanyakan kalau beliau pagi-pagi ini nggak ada sarapan maksudnya gitu ya. Wa katsiran ma khata, ketika pagi-pagi faghadza, beda pakai zal, maka beliau cukup sarapan bima'i zamzam, dengan air. Bapak cukup ngopi, ngopi, rokok, tambah jam-jam juga ya Pak ya. Ada teman kita yang pulang umroh, nih minum jam-jam biar kita jadi kayak orang makan. Bapak niatnya nggak kuat, ya bisa. Harusnya jam-jam sama sepiring, nah, kopi, masya Allah. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Rasulullah kasiron, berarti sering banget, kasir, banyak, sering. Wa kasiron ma khoda, sering sekali beliau pagi hari, faghtaza, maka beliau sarapan bima zamzama, dengan air zamzam, fa ashba'ahu, maka zamzam itu jadi barokah, seperti makan, seperti kita makan. Fa ashba'ahu, yang makannya bikin kenyang Rasulullah. Air zamzam itu mengenyangkan Rasulullah. Kemudian wa arwahu, dan menyegarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bening aja kurang, tambah kopi, udah kopi digontor pakai bening lagi. Ini kurang berkah di YouTube kita kali ya. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai meniru yang baik-baik, karena Rasulullah hanya yang baik-baik saja itunya ya. Jangan terlalu sering ngadu sama istri kalau lagi capek ngantuk banget, Bu bikin kopi nggak apa? Jangan. Kalau masih bisa sendiri, istri capean, terutama bikin kopi sendiri, yang aduk sendiri Pak, kasihan ya. Jangan udah tidur. Walaupun istri bilang, Pak, nanti kalau lapar bangunin ibu ya, nanti ibu masak. Jangan dibangunin, bikin sendiri aja. Ini nggak setuju ya? Setuju nggak kira-kira? Minim yang jawab. Mudah-mudahan kita tambah cinta keluarga kita. Jangan terlalu membebani istri keluarga ya, kasihan. Jadi saya cukup sekian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salama wal afiyah wal uluman nafi'ah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.